Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi di channel YouTube Penjelajah Nusantara. Hari ini saya Muhammad Mair Abdullah akan bercerita kembali mengenai ekspedisi penjelajahan Nusantara atau Ekspentara. Nah, kalau kemarin kita bercerita tentang apa itu Ekspentara, sekarang kita akan cerita tentang kenapa ekspedisi penjelajahan Nusantara harus ada dan dibuat atau dilakukan. Nah, jadi kalau tarik mundur ke belakang mengenai cita-cita saya adalah dulu keliling Indonesia. Bahasa saya dulu keliling, bukan menjelajah. Saya sudah pernah jelaskan beberapa hal tentang kenapa saya bilang menjelajah. Walaupun dulu ketika SD saya bilang keliling. Nah, cita-cita itu bagi saya adalah sesuatu yang harus dirawat dan dipertahankan, diperjuangkan, itu perlu. Nggak cuma sekedar angan-angan jadinya gitu. Namun, namanya anak SD, cita-cita ya sekedar cita-cita. Hanya berupa gambaran mengenai masa depan yang akan kita lakukan. Kenapa cita-cita saya adalah keliling Indonesia ketika SD, bukan seperti teman-teman yang lain cita-cita saya jadi polisi, tentara, segala macam, guru. Bagi saya itu adalah bukan sebuah cita-cita, tapi profesi. Dan ternyata apa yang saya pikirkan ketika SD itu betul. Ya walaupun ya 100%, karena kebenaran hanya milik Allah SWT. Namun ketika saya pelajari, saya dalami lagi apa perbedaan dari cita-cita, apa perbedaan dari profesi, pekerjaan, karir. Akhirnya saya memahami bahwa guru, dokter, tentara, polisi, segala macam itulah namanya itu profesi, bukan cita-cita. Nah, cita-cita saya SD itu saya rawat. Dari SD, saya ke SMP, ke SMA, sampai kuliah itu saya rawat. Sampai akhirnya terjadilah atau jadilah ekspedisi penjelajahan Nusantara. Nah, berbicara tentang tadi kembali kenapa saya melakukan ekspedisi penjelajahan Nusantara, saya melihat peta Indonesia yang mungkin teman-teman sudah sering dengar saya bercerita tentang saya melihat peta Indonesia, lalu di sebelah ada peta dunia, saya jengkalkan peta dunia, ternyata satu jengkal dari ujung Aceh sampai ujung Papua. Mungkin sudah dengar tentang cerita itu. Kalau belum bisa lihat di video-video sebelumnya. Namun yang saya jelaskan di sini adalah lebih mengenai saya ingin mencintai negeri saya. Ingin melihat bagaimana si orang Maluku, melihat bagaimana si orang Batak, orang Aceh, orang Papua, orang Makassar, dan seluruh suku-suku yang ada di Indonesia. Tujuannya apa? Karena saya tinggal di Jakarta, di ibu kota yang dimana sebuah kota orang-orang perantau datang mengadu nasibnya di Jakarta. Beragam macam suku, ras, agama ada di Jakarta. Lalu apakah mereka di kampung mereka, di tanah kelahiran mereka, di mana mereka tinggal yang sebenarnya itu memiliki karakter yang sama atau tidak? Sebab kalau di ibu kota sudah pasti mereka punya sesuatu yang berbeda yang mereka bawa ke ibu kota, beradaptasi dengan berbagai macam suku. Tapi bagaimana di kampung mereka? Itu ingin saya lihat. Lalu ketika itu semua di pikiran saya harus wujudkan dari SD sampai saya kuliah, bahkan mungkin sampai detik ini teman-teman semua sering dengar teriakan atau sebuah doktrin lah, kalau saya bilang doktrin, bagi saya itu doktrin ya, NKRI harga mati. NKRI harga mati. Saya tidak pernah teriak NKRI harga mati, bukan berarti saya tidak NKRI, bukan, melainkan saya memilih kata lain, yaitu yang teman-teman semua juga tahu, saya memilih kalimat mencintai Indonesia tidak cukup dengan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Orang akan bilang sombong banget, mentang-mentang sudah keliling Indonesia terus bilang begitu. Hargain deh orang-orang yang belum punya kesempatan atau nggak punya kesempatan untuk melakukan itu. Jangan bilang begitu. Emang salah kalau kita hanya bisa nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke, nyanyi lagu Garuda Pancasila dan lain sebagainya? Enggak. Yang saya maksud adalah nggak cukup gitu. Kita dengan menyanyi aja untuk mencintai negeri ini nggak cukup. Nggak cukup kita cuma teriak NKRI harga mati saja untuk mencintai negeri ini, itu tidak cukup. Kita butuh rasa, kita butuh melihat langsung. Jadi ada chemistry antara kita. Oh ini loh orang Papua, oh ini loh orang Aceh, oh ini orang Kalimantan, ini orang Dayak seperti ini loh. Jadi kita ada rasa peduli yang memang punya emosional dengan mereka. Maka dari itu saya perlu melihat negeri saya dari dekat, yang dimana pemilihan alat transportasi atau apa yang akan saya lakukan nanti akhirnya saya riset sebelum melakukan itu. Jadi mungkin itu yang di pikiran saya mengenai kenapa saya harus melakukan ekspedisi penjelajahan Nusantara. Dan satu lagi teman-teman semua, bahwa apapun yang kita lakukan, bagaimanapun yang kita lakukan, itu akan menjadi sia-sia kalau kita nggak menulisnya dalam sebuah buku. Kenapa harus buku? Karena buku adalah sesuatu yang abadi, sesuatu yang bisa dijadikan referensi ke depannya untuk siapa saja yang ingin melakukan perjalanan serupa atau lebih baik dari yang pernah kita lakukan hari ini. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa kalau teman-teman merasa channel ini bermanfaat, teman-teman bisa bagikan ke teman-teman yang lainnya, atau bisa kasih komen jika menurut teman-teman ada yang gak sependapat atau mau argumentasi apapun. Saya tidak melarang teman-teman untuk
untuk memberikan like, apalagi dislike. Nggak masalah bagi saya, karena saya bukan orba, saya juga bukan seorang yang memaksa teman-teman untuk harus wajib melakukan like, subscribe, dan komen. Tapi teman-teman dipersilakan untuk komen, like, atau share video ini ke siapa saja jika itu bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.